Sebagian besar orang bilang bahwa Nusantara adalah bangsa Atlantis yang hilang. Jadi, apa yang sebenarnya terjadi? Mari kita usut tuntas tentang Atlantis ini dari sisi asal dua dunia. Asa dua dunia. Jumpa lagi dengan saya Ki Ae dalam channel Asa Dua Dunia. Kali ini kita akan membahas tentang apakah Atlantis itu. Sebagian besar orang bilang bahwa Nusantara adalah bangsa Atlantis yang hilang. Jadi awal mula cerita Atlantis ini bisa menjadi sangat terkenal. Kita nggak bisa pungkiri dari sejarah literatur itu ada dari tulisan karya Plato. Itu seorang penulis dari kebangsaan Italia tentang bukunya yang berjudul Timaeus dan Critias. Dalam buku itu membahas tentang perang antara bangsa Athena dengan bangsa Atlanta. Pada bangsa Atlanta itulah yang dikatakan Atlantis pada waktu itu, ya. Dan tulisan itu, buku itu dibikin Plato pada tahun 347 sebelum Masehi, sesaat sebelum Plato meninggal dunia. Memang dalam buku itu diceritakan bahwa Atlantis itu adalah negara atau suatu bangsa dengan peradaban yang sangat tinggi, makmur, rakyatnya makmur, maritimnya sangat maju, teknologinya juga sangat maju, bahkan dia bisa merekayasa apa yang ada di alam ini. Kemudian dari buku tersebut diceritakan bahwa kenapa Atlantis itu bisa hancur. Dari itu dikatakan bahwa Atlantis itu hancur karena bencana alam. Memang sudah tidak ada yang bisa melawan lagi bangsa Atlantis pada waktu itu. Hanya alam yang bisa menghancurkan bangsa Atlantis. Jadi Atlantis itu hilang dalam waktu sehari semalam. Setelah Atlantis itu dikatakan hilang dari muka bumi, misteri yang dipertanyakan semua orang di seluruh dunia. Akhirnya disitulah mulai para peneliti zaman sekarang mengejar, mencari untuk menemukan harta, bahkan ilmu ataupun buku yang pernah dibikin oleh bangsa Atlantis. Dari tulisan Aryo Santos itu menuliskan bahwa Atlantis itu berada di antara Laut Cina Selatan dan Nusantara ini. Dari peninggalan-peninggalan dan jejak yang ada yang diteliti oleh Aryo Santos menunjukkan bahwa Atlantis berada di daerah Laut Cina Selatan dan Laut Jawa pada zaman sekarang, bahkan tembus sampai ke Papua. Zaman dulu itu masih menjadi satu pulaunya, yaitu Laut Cina Selatan dan Sundalen. Jadi diperkirakan Aryo Santos bahwa Atlantis akan berada di daerah situ. Karena kalau itu dikorelasikan dengan tulisan Plato, dari tulisan Plato dikatakan bahwa negara bangsa Atlantis itu sangat hangat, subur, pertaniannya, buah-buahannya banyak, terus matahari selalu ada dan itu menghangatkan, sehingga dikorelasikan dengan hal tersebut. Aryo Santos mengambil kesimpulan bahwa itu yang ada hanya di Nusantara, negara yang subur, berada di lingkaran gunung api, sehingga disebutkan Aryo Santos bahwa Atlantis berada di sini. Jadi setelah buku dari Aryo Santos yang juga menghebohkan dunia itu kemudian dilanjutkan oleh penelitian Oppenheimer yang juga menulis buku yang berjudul Eden in the East, the Drowned Continent of Southeast Asia. Jadi di situ diceritakan bahwa melihat Nusantara ini negaranya sangat subur, terus dengan kekayaan alam yang sangat melimpah, itu diperkirakan adalah wilayah dari bangsa Atlantis yang hilang. Jadi bangsa Atlantis yang hilang itu dianggap oleh Oppenheimer merupakan hilangnya Pulau Sundalen yang besar. Jadi seperti kita tahu bahwa Nusantara ini dulunya adalah Sundalen. Sundalen ini seperti benua mungkin sebesar benua Australia kalau sekarang. Setelah tenggelam akhirnya
terbelah menjadi beberapa pulau, Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Sulawesi, Papua, dan sebagainya. Jadi sebelum itu terjadi, ini adalah Sundaland. Jadi menurut Oppenheimer diperkirakan bahwa sini memang wilayahnya Atlantis yang hilang itu. Jadi apa yang sebenarnya terjadi? Mari kita usut tuntas tentang Atlantis ini dari sisi asa dua dunia. Kalau menurut sisi asa dua dunia, Atlantis ini sebenarnya bukanlah dari peradaban manusia. Memang sangat maju sekali, tapi itu dari bangsa jin yang seperti kita ketahui, bangsa jin itu 1000 tahun lebih maju dari bangsa manusia. Siapapun yang mau mencari Atlantis sekarang ini, mau ilmuwan dari manapun, itu tidak akan pernah bisa menemukan Atlantis itu di mana. Cuman ini rahasia dari asa dua dunia sebenarnya. Kalau memang benar-benar mau melihat dan mengetahui, bisa dengan membuka cakra dari diri kita sendiri. Itu akan bakal kelihatan di mana Atlantis itu dan bagaimana majunya bangsa Atlantis itu. Kenapa sampai Plato bisa menulis tentang Atlantis ini? Kalau kita lihat sebenarnya Plato itu pernah masuk ke alam mereka. Jadi benar yang ditulis Plato sebenarnya benar semua. Sangat maju, sangat indah. Dimana bangsanya itu tentram, terus rakyatnya maju sekali, hampir tidak ada yang susah, itu benar. Cuman Plato pernah diundang masuk ke bangsa mereka, tapi yang jelas tulisan Plato itu benar tentang bangsa itu, tentang bangsa Atlantis. Sebenarnya bangsa Atlantis itu benar memang berada di Nusantara ini, yaitu berada di Laut Selatan, yaitu yang berada di bawah permukaan laut. Kalau mau kita bandingkan yang sudah bisa menggambarkan secara sinematik itu ya itu dari filmnya Aquaman. Dari film Aquaman itu memang menggambarkan benar-benar masa Atlantis. Itu yang sangat maju di bawah air. Terus semuanya bisa dikendalikan termasuk alam. Dari film itu benar-benar menggambarkan bahwa ketika mereka bertarung, ketika mereka ada perang pun hewan-hewan maupun air maupun udara itu membantu mereka. Nah, kalau manusia sekarang aja masih susah ya mengolah itu semua yang untuk bekerjasama dengan alam, dengan yang ada. Itu masih susah, belum ada teknologi yang sanggup untuk mengendalikan itu semua. Mungkin masih hanya sebagian kecil, mungkin 10% yang baru ditemukan. Jadi gimana kita akan bisa mengejar kemajuan bangsa Atlantis? Ya, kita harus lebih banyak belajar lagi. Dari yang saya sampaikan tadi di Laut Selatan bahwa memang negara Atlantis berada di bawah permukaan laut dan pintu gerbang yang ke darat, ke udara itu yang menjaga yang bernama Safira. Siapa Safira itu? Mungkin ada nama Safira mungkin masih awam ya, di telinga Safira mungkin dianggap nama orang. Padahal nama Safira itu nama kerennya itu adalah Nyai Bloro. Di manakah pintunya? Itu berada di daerah sekitar Jakarta, yaitu di pantai Parangkusumo dan Barongkok. Di situ ada bukit yang bisa memandang ke arah Laut Selatan, yang mungkin tempat raja-raja Mataram zaman dahulu untuk berkomunikasi dengan bangsa Atlantis yang memang kita kenal bahwa memiliki ratu, yaitu Ratu Kidul. Jadi kalau bisa kita ambil kesimpulan bahwa kenapa sih raja-raja Mataram, bahkan sebenarnya raja-raja dari Nusantara ini dari dahulu memang sudah bisa bersatu dengan alam. Kenapa? Karena mereka bisa bersahabat dengan apa yang namanya bangsa Atlantis itu, mereka bersahabat. Dari situ pun dikasih pengetahuan, bahkan dibantu secara mungkin teknologi mereka ya, untuk mengendalikan alam. Jadi dari dulu bangsa kita itu adalah bangsa yang sudah mengenal ilmu kesetaraan, bahkan kita bisa menjalin hubungan dengan mereka. Mana ada teknologi yang bisa menembus itu? Kan tidak ada. Sampai sekarang kalau kita mau mencari dengan
mata telanjang ini tidak akan habis. Makanya untuk lebih mengenal diri kita sendiri, maksudnya bangsa Indonesia ini, untuk lebih mengenal lagi siapa sih sebenarnya kita itu, ya belajarlah untuk membuka ilmu warisan dari leluhur kita, yaitu membuka cakra kita. Belajarlah dari sana, sehingga kita akan mengetahui bahwa sebenarnya semaju apa sih bangsa Nusantara ini, sebenarnya pernah semaju apa, dan bagaimanakah dari zaman dahulu sampai sekarang itu, kenapa kok sampai pernah sangat maju sekali, bahkan 2/3 dunia pernah dikuasai oleh bangsa Nusantara. Bagaimana? Ya mereka selalu belajar, mereka selalu memiliki cakra yang dioptimalkan. Manusia memiliki cakra masing-masing dan punya kemampuan masing-masing. Untuk lebih mengenal itu, marilah kita belajar lagi ke ilmu warisan leluhur Nusantara ini, leluhur kita. Apa yang diceritakan tentang Atlantis, apa yang pernah ditulis tentang itu, sebenarnya itu adalah nyata. Seperti saya katakan, itu nyata, cuman bukan di frekuensi kita, bukan di alam manusia, di bangsa jin. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Jangan pernah bosan, jangan pernah ketinggalan dengan update dari Asa 2 Dunia. Dengan meditasi kita lebih mengenal hidup dan kehidupan. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu. Asa. Wah, dunia.